Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan contoh kasus yang telah kami kumpulkan, yang beranggotakan 1. Agnes Warista Mutiara, 2. Fariska Dia Rahmadani, ketiga Nadia Hanifamida, dan keempat Arum Ningtyas Budianto. Kasus pertama yang akan kami bawakan adalah kasus SPT 1170 dengan nama wajib pajak Ali Santosa dengan NPWP 12.345.678.9.309.000 dengan beralamat rumah Jalan Damai nomor 03 dan alamat toko Jalan Bumisa nomor 24. Bernomor telepon 087 836 777 645. Pekerjaan bebas, pedagang beras, kode lapangan usaha 55715, merek usaha beras asli Pak Ali. Per 1 Januari 2018, Ali Santosa dan Liana memiliki satu anak yang menjadi tanggungannya atau K1. Liana memilih untuk ikut suaminya dalam hal kewajiban perpajakan dengan status kakak. Susunan keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Pertama, Liana, tanggal lahir 11 Mei 1980, pekerjaan pegawai swasta sebagai istri. Kedua, Risa, tanggal lahir 2 Januari 2012, pelajar, anak kandung. Penghasilan Pak Ali selama tahun 2019 berdasarkan pencatatan yang dilakukan, penghasilan bruto dari usaha perdagangan beras per bulan sebagai berikut. Harta yang dimiliki. 1. Tanah dan bangunan dengan harga perolehan 550 juta dan tahun perolehan 2017. 2. Mobil Toyota Avanza dengan harga perolehan 210 juta dan tahun perolehan 2016. Ketiga, tabungan BNI dengan harga perolehan 50 juta dan tahun perolehan 2019. 3. Penghasilan sewa 2 lantai dari toko beras yang dimilikinya untuk usaha notaris senilai 50 juta rupiah. 3. Penghasilan sewa 2 lantai dari toko beras yang dimilikinya untuk usaha notaris senilai 50 juta rupiah per tahun. PPh pemotongan dan pemungutan transaksi ini telah diselesaikan. 4. Penghasilan istri sebagai karyawan swasta dengan gaji 8 juta rupiah, tunjangan 3 juta rupiah, iuran asuransi dibayarkan perusahaan 2 juta rupiah. Penghasilan royalti dari metode perdagangan beras yang diciptakannya senilai 250 juta rupiah dari PT DEF. Atas penghasilan ini telah dipotong PPh pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nomor bukti 1 garis miring PPh 23 garis miring 2019 tanggal 10 Mei 2019. Selanjutnya penyelesaian kasus akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang formulir SPT 1770. Identitas NPWP sudah tertera, nama wajib pajak Ali Santosa, jenis usaha atau pekerjaan bebas pengusaha dengan kode lapangan usaha 557515. Status kewajiban perpajakan suami istrinya kepala keluarga. NPWP istri dan suami sudah tertera. Penghasilan neto dalam negeri dari usaha, dana, atau pekerjaan bebas tidak ada. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan tidak ada. Penghasilan neto dalam negeri lainnya sebesar 250 juta. Penghasilan neto luar negeri tidak ada. Jumlah penghasilan neto dari nomor 1, 2, 3, 4 totalnya adalah 250 juta. Untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib tidak ada. Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebesar 250 juta. Untuk kompensasi kerugian tidak ada. Jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugian sebesar 250 juta. Untuk penghasilan tidak kena pajaknya, di sini Pak Ali ini sudah kawin dan memiliki satu anak, jadi 63 juta. Penghasilan kena pajaknya sebesar 187 juta didapatkan dari 250 juta dikurangi 63 juta.
Selanjutnya, untuk PPh terutang sebesar 23.050.000 itu didapatkan dari 250 juta ditambah 187 juta dikurangi 50 juta dikali 15%. Selanjutnya, pengembalian pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan tidak ada. Jumlah PPh terutangnya sebesar 23 juta. Untuk PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain yang pihak yang dibayar atau dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah yaitu sebesar 37.500, ini didapat dari 250 juta dikali 15%. Di sini PPh-nya yang lebih dipotong atau dipungut sebesar 14.450.000, ini didapatkan dari 23.050.000 dikurangi 37.500 didapatkan minus 14.450.000. Terus selanjutnya pelunasannya itu di tanggal 5 bulan Januari tahun 2018 sebesar minus 14.450.000. Selanjutnya lampiran yang tertera yaitu bukti pemotongan sama potongan formulir 17 2A. Sekian formulir SPT 170. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan kasus 1770S. Sukijan adalah seorang karyawan di PT All Shopan, memiliki penghasilan Rp3.815.000 per bulan atau setara dengan Rp45.780.000 per tahun. Penghasilan bruto Sukijan adalah Rp91.250.072 dan ada pengurangan sebesar Rp3.204.600. Sukijan belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Harta yang dimiliki Sukijan adalah sepeda motor seharga Rp17 juta dan Sukijan memiliki utang bank sebesar Rp10 juta. Selanjutnya, penyelesaian kasus akan dijelaskan oleh teman saya. Saya lanjutkan. Di sini ada formulir SPT 1770S. NPWP dari Sukijan telah terlampir. Nama wajib pajak Sukijan, pekerjaan adalah karyawan, dengan kode lapangan usaha 96304. Nomor telepon juga sudah tertera. Status kewajiban perpajakan suami istri adalah kepala keluarga. Lalu, di sini penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan adalah Rp45.972. Penghasilan neto dalam negeri lainnya 0. Penghasilan neto luar negeri 0. Dan jumlah penghasilan neto dari poin 1, 2, dan 3 adalah Rp88.045.972. Ada zakat sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib 0. Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib Rp88.045.972. Lalu pada penghasilan tidak kena pajak, status Sukijan adalah tidak kawin dengan tanggungan 0, yaitu sebesar Rp54 juta, dan penghasilan kena pajak sebesar Rp34.045.972 didapatkan dari pengurangan antara poin 6 dan 7. Lalu PPh terutang yang didapatkan dari tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikali dengan angka 8, yaitu 5% dikali Rp34.045.972 sebesar Rp1.072.299.
Pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan 0 dan jumlah PPh terutang adalah Rp1.072.299. Lalu PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain Rp1.072.299. PPh yang harus dibayar sendiri 0, PPh yang dibayar sendiri 0, dan jumlah kredit pajak juga 0. Lalu langsung pada poin lampiran. Lampiran di sini ada fotokopi formulir 1721A1 dan langsung pernyataan dibayar pada tanggal 15 bulan Maret 2022 oleh Sukijan sendiri. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan membahas contoh kasus dari 1770 SS. Soekarno selama tahun 2021 bekerja sebagai pegawai tetap di PT Bumi Ayu Ajimas. Soekarno memiliki 1 istri dan 3 orang anak. Jumlah harta yang dimiliki per 31 Desember 2021 sebesar harga perolehannya, yaitu sebesar 111 juta rupiah. Jumlah hutang yang Desember 2021 sebesar sisa pokok hutang per 31 Desember 2021 yaitu sebesar 30 juta rupiah. Soekarno pada tanggal 2 Januari 2022 menerima bukti pemotongan PPh pasal 21 formulir 1721A1 atau pegawai pensiunan dari PT Bumi Ayu Ajimas dengan data sebagai berikut. Nomor bukti pemotongan 1/12/21/00001. Masa perolehan penghasilan 1 Desember 2021. NPWT pemotong pajak 01.234.567.8/521.000. Nama pemotong pajak PT Bumi Ayu Ajimas. NPWP penerima penghasilan 48.253.5/521.000. Nama penerima penghasilan Soekarno. Jumlah tanggungan K3. Penghasilan bruto 51 juta rupiah. Pengurangan 5.550.000 rupiah. Penghasilan neto 45.450.000 rupiah. PTKP 72 juta rupiah. Penghasilan kena pajak 0. Pajak penghasilan terutang 0. Tanggal bukti potong 1721A1 11 Januari 2022. Selanjutnya, penyelesaian kasus akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Bu Tata atas waktunya. Dan selanjutnya saya akan membacakan atau membahas kasus dari Form 1770 SS. Berdasarkan informasi yang sudah dibacakan oleh teman saya, terdapat seorang nama wajib pajak yaitu Soekarno. Dan ini berikut beberapa informasinya. Untuk yang pertama, ada NPWP. Diisi dengan NPWP yang sudah tertera di informasi, yaitu NPWP penerima penghasilan, yaitu 48.253.5/521/0. Nama wajib pajak diisi dengan data yang sudah sesuai, yaitu Soekarno. Kemudian pada kolom A, terdapat pajak penghasilan. Yang pertama adalah pajak penghasilan dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dan dalam negeri lainnya. Sesuai dengan informasi yang sudah tertera, penghasilan bruto oleh Soekarno adalah 51 juta. Kita isikan 51 juta. Kemudian pada nomor 2, yaitu pengurangan, diisi jumlah pengurangan formulir 172/A1
atau 1721 strip A2. Karena Soekarno adalah pegawai pensiunan, maka menggunakan formulir 1721 strip A1. Pada formulir ini diisi dengan 5.550 sesuai dengan keterangan yang ada di kasus. Kemudian nomor 3 itu penghasilan tidak kena pajak. Karena jumlah tanggungannya adalah 3, maka Soekarno mengisi dengan penghasilan tidak kena pajak di kolom K3. Penghasilan tidak kena pajak Soekarno adalah 72 juta sesuai pada kasus. Kemudian pada kolom 4 penghasilan kena pajak, karena penghasilan Soekarno kurang dari 60 juta, maka penghasilan kena pajaknya 0. Pada kolom 5, pajak penghasilan terutang, itu ditulis dengan cara penghasilan kena pajak dikali 5% atau 0,05. Pada kasus ini, ditulis 0 karena Soekarno tidak memiliki penghasilan kena pajak. Selanjutnya, pada kolom 6, terdapat pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain. Karena tidak terdapat informasi apapun di soal, dan Soekarno tidak memiliki pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain, maka di formulir tertulis 0. Selanjutnya, pada kolom 7, yaitu pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri, dibagi dengan pajak penghasilan yang lebih dipotong. Pada kasus ini, Soekarno menuliskan 0 karena pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain dikurangi oleh pajak penghasilan terutang. Karena pajak penghasilan terutang 0 dan pajak penghasilan telah dipotong oleh pihak lain juga 0, maka pada kolom 7, Soekarno mengisikan dengan 0. Selanjutnya, kita masuk ke kolom berikutnya, penghasilan yang dikenakan oleh PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Pada nomor 8, dasar pengenaan pajak penghasilan bruto pajak, dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto pajak penghasilan final. Pada nomor 8 ini, Soekarno juga menuliskan 0 karena Soekarno tidak memiliki dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto pajak penghasilan final. Lalu pada kolom 9 dan 10, pajak penghasilan final terutang dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, Soekarno juga menuliskan 0. Karena Soekarno tidak memiliki pajak penghasilan terutang dan yang dikecualikan dari objek pajak, karena balik lagi, penghasilan bruto Soekarno kurang dari 60 juta. Kemudian, yang terakhir ada C, daftar harta dan kewajiban. Sesuai dengan informasi dan tata keseluruhan aset, jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak hasilnya adalah 111 juta. Kemudian, pada kolom 12, jumlah keseluruhan kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak sesuai dengan informasi yaitu 30 juta. Sehingga pada pernyataan di bawah, karena Soekarno sudah mengisi dengan betul dan data yang dibuat dengan sebenar-benarnya, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Soekarno menyatakan bahwa yang telah dibuat atau diberitahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Kemudian pada tanggal, diisikan tanggal pembayaran 17 Maret 2022, kemudian mengisikan tanda tangan Soekarno. Berikut adalah hasil dari kasus dan formulir pada 1770 SS. Demikian presentasi dari kelompok 2 yang telah kami presentasikan. Apabila ada kesalahan kata dan kekeliruan dalam mempresentasikan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.